Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Seorang muslim yang baik, dia memiliki rencana apa yang nanti akan dilakukan di masa yang akan datang. Karena hidup kita bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk esok hari, tapi untuk beberapa waktu yang akan datang. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita, namun kita optimis bahwa kita akan hidup dalam waktu yang lebih lama lagi. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah, Allahumma tawil umurona, ya Allah, panjangkan umur kami, dan umur yang berkah tentunya, umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bisa bermanfaat, umur yang bisa digunakan dalam melaksanakan ibadah. Tetapi kemudian bahwa kita akan hidup di masa yang akan datang, maka persiapan harus dari mulai sekarang. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap kalian memperhatikan tentang apa-apa yang sudah dilakukannya di masa-masa yang akan datang. Persiapan untuk masa yang akan datang. Sudahkah kalian mempersiapkan diri? Kata Allah, apa yang sudah kalian perbuat untuk persiapan di hari yang akan datang? Jadi suksesnya kita di hari ini tentu ditentukan di hari yang kemarin. Berhasilnya kita di hari esok akan ditentukan di hari ini. Dan suksesnya kita di masa-masa yang akan datang pun ditentukan hari ini. Itu dunia ya. Lebih-lebih kehidupan akhirat. Nasib kita di akhirat ditentukan pada hari ini kita di dunia. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini, semuanya akibatnya akan bisa kita temui di akhirat. Orang selamat atau celaka di akhirat, disinilah yang menentukan dunia. Karena dunia adalah ladang akhirat. Maka jangan sampai kita diperdaya oleh dunia yang kemudian kita lupa akan kehidupan yang selama-lamanya. Orang terkadang sering mengabaikan kehidupan akhirat. Dia lebih sibuk kepada dunia saja, sementara akhirat terlupakan. Padahal dunia merupakan alat, ya, bukanlah tujuan. Akhiratlah tujuan satu-satunya yang akan kita capai. Maka suksesnya kita di akhirat pun dimulai dari kehidupan dunia ini. Sebab itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah kita menabung untuk akhirat, berinvestasi untuk akhirat. Bukan hanya berinvestasi untuk kehidupan yang akan datang, tanah, kebun, sawah, perusahaan, rumah. Ya. Kalau invest seperti itu, invest yang sifatnya sementara. Kita ingin ada investasi yang sifatnya kekal abadi di akhirat. Maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, targetnya adalah kehidupan akhirat. Walaupun kita kemudian minta kepada Allah untuk kehidupan kebaikan akhirat dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan kehidupan di dunia ini dan juga wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan kehidupan di akhirat. Nah, yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari, setiap waktu, dalam rangka kita berinvestasi,
menyiapkan diri kita untuk hidup di masa yang akan datang, yakni akhirat. Berapa banyak dalam Al-Quran diceritakan banyak orang-orang yang menyesali diri, bahkan mereka ingin hidup kembali di dunia. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali kami di dunia. Seandainya kami kembali hidup di dunia, kami berjanji akan beribadah, kami akan jadi orang yang soleh. Tapi permintaan yang tidak akan mungkin Allah kabulkan. Kalau sudah hidup di akhirat, tidak akan mungkin akan dikembalikan kepada hidup di dunia ini. Maka hidup di dunia hanya sekali. Persiapkan diri kita, manfaatkan dunia ini untuk kita mencari investasi, menabung sebanyak-banyaknya, ya. Meningkatkan saldo ibadah dalam rangka kita mempersiapkan hidup yang akan datang, yakni akhirat. Nah, ada satu hadis, ya. Ada satu hadis yang sangat mengandung nilai nasihat yang mendalam untuk kita. Kata Nabi, arba'atun min kanzil jannah. Ada 4 amal-amal amaliyah yang bisa menjadi tabungan akhirat, perbendaharaan surga. Ada 4 amaliyah yang menjadi investasi surga, yang menjadi tabungan surga, menjadi perbendaharaan surga. Artinya amal-amal ini kalau kita kerjakan, ini menjadi tabungan yang sangat bermanfaat untuk kita hidup di akhirat nanti. Apa itu? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Ikhfa'us shadaqah artinya merahasiakan sedekah. Ini kata Nabi dapat menjadi sebuah tabungan akhirat, ya, perbendaharaan surga. Ikhfa'us shadaqah, merahasiakan sedekah. Bukan hanya sedekahnya yang bagus, tetapi caranya juga sangat mulia, merahasiakan. Sudah sering kita katakan, ya, bahwa yang namanya sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, ya. Asalkan tidak terjangkiti penyakit ria, penyakit pamer, penyakit ingin dilihat orang, penyakit ingin dipuji orang. Saat kita menyembunyikan sedekah kita, rasanya orang akan terminimilisir dari segala macam kemungkinan ria, ya. Orang kalau sudah tersembunyi sedekahnya, dirahasiakan sedekahnya, nampaknya kemungkinan kecil dia terkena penyakit ria. Tetapi semakin disiarkan sedekah kita, dipublikasikan kepada orang lain, kalau enggak hati-hati kita akan kejangkit penyakit yang namanya ria. Jadi sedekahnya saja sudah bagus, apalagi caranya, ya, ikhfa'u, dengan cara dirahasiakan. Ini tentu, ya, dalam rangka kehati-hatian, ya. Saking hati-hatinya sampai kita harus merahasiakan sedekah kita. Kita tidak ingin kalau sedekah kita kemudian bocor, dirahasiakan, dipublikasikan orang, diketahui orang yang kemudian bisa saja mencacatkan pahala sedekah kita. Dulu ada satu cerita kecil, ya. Ada salah satu jamaah sholat di masjid itu, dia kebiasaannya unik. Setiap dia selesai melaksanakan sholat berjamaah, kalau dia lihat sudah tidak ada orang lagi di masjid itu, dia selalu menyimpan, menaruh uang, ya, sengaja menaruh uang di balik karpet, ya, di balik tikar. Nah, marbotnya itu selalu heran, saya kok selalu nemu uang di sini, ya. Ya walaupun nggak setiap hari, tapi setiap saat kok sering sekali aku nemu uang di sini, ya. Ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sering menemukan uang di situ. Dan tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Jadi orang ini sengaja, saya ingin sedekah, tapi
supaya yang menerima uang saya ini tidak tahu yang memberikan itu saya. Ya. Setiap saat itu naruh uang lagi, naruh uang lagi, naruh uang lagi. Ya. Saking hati-hatinya, jangan sampai sedekahnya diketahui orang, dia menyembunyikan. Pokoknya siapapun yang nemu uang saya berarti rezeki dia. Ya. Siapapun yang nemu uang saya berarti rezeki dia. Silakan saja saya selipkan. Ya. Dan itu sangat aman kalau seperti itu. Aman dalam artian dia insya Allah tidak akan terjangkit penyakit ria, penyakit pamer. Kita ini kadang-kadang namanya kita ya, sedekah ini pengen diketahui orang, sedekah pengen dinilai orang, pengen didengar orang. Kadang-kadang kalau kita mau menyembelih kurban ya, menitipkan hewan kurban, entah sapi, entah kambing. Kadang-kadang kambingnya ditulisi nama kita. Padahal nggak usah yang seperti itu. Kalau kita niat ini berkurban, sudah jangan kemudian harus nama kita digantung atau ditempel pada kambingnya, pada sapinya. Sudahlah, kita niatkan saya berkurban karena Allah, dagingnya persilakan dipergunakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jangan kemudian sengaja, ini nanti kambing saya, tolong ya disiarkannya di urutan nomor paling pertama. Sebutkan nama saya, gelarnya ini, bin ini, gelarnya ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia berkorban untuk dia karena Allah kah? Atau karena berkorban ingin cari nama? Kalau ingin mencari nama, ya sudah. Selesai sampai di situ, maka kurbannya tidak akan membawa hasil amaliyah ibadah. Tidak akan menghasilkan nilai pahala. Tapi kalau niatnya karena Allah, nama saya disebut atau tidak, yang penting saya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang bersedekah itu bagus. Akan lebih bagus lagi kalau sedekah kita kemudian disembunyikan. Disiarkan boleh, tidak ada salahnya. Cuma khawatir kalau kemudian disiarkan, kita memberi berinfak kepada masjid, ya, khawatir kita kemudian terjangkiti penyakit yang namanya ria, pamer, ingin dipuji. Dan itu dapat menghancurkan amal ibadah kita. Ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah. Cukup Allah yang tahu. Bahkan kalau dalam hadis yang lain dikatakan ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar akan dapat naungan Allah. Di padang mahsyar di saat yang lain sedang gelisah, panas, dia mendapatkan naungan dari Allah. Siapa mereka? Kata Nabi, rojulun tasoddaqo bisodakotin. Orang yang senang bersedekah. Orang yang suka bersedekah, menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Konon lagi orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Yang penting niatnya karena Allah, ingin membantu yang membutuhkan. Semakin kita menyembunyikan, merahasiakan sedekah kita, insya Allah akan semakin besar pahala kita. Ikhfa'us shadaqah, merahasiakan sedekah, menjadi kanzil jannah, perbendaharaan surga. Yang kedua kata Nabi, yang menjadi kanzil jannah, perbendaharaan surga, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Menyembunyikan musibah tentu dari orang lain. Orang ini kadang-kadang tipenya macam-macam ya. Ada orang yang dia tidak suka menceritakan penderitanya kepada orang lain. Tapi ada juga orang yang gemar sedikit-sedikit cerita kepada orang lain. Setiap kali menemukan kesulitan, masalah,
problem, selalu cerita kepada orang lain. Ada orang tipe seperti ini. Orang bilang katanya semakin kita curhat kepada orang lain, menceritakan penderitaan kepada orang lain, katanya akan mengurangi beban pikiran kita. Mungkin iya. Ya. Semakin banyak orang yang mendengar cerita kita, keluhan kita, keluh kesah kita akan semakin ringan. Ada yang jadi tumpahan rasa penderitaan kita. Ada yang bisa jadi tempat curahan pikiran kita yang mungkin sedang kalut. Itu bisa mengurangi beban pikiran kita. Tetapi jangan lupa, orang pun terkadang tidak semua ingin mendengar cerita kita. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai ada orang yang merasa kesal, sebal kepada kita karena kita sering curhat kepada dia. Ada orang yang kadang-kadang memaksa, ayo dong cerita ada apa, cerita dong ada apa, barangkali saya bisa nolong sampean, ceritakan ada apa. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang mungkin merasa nggak suka, merasa risih kalau ada orang lain yang cerita kepada dia. Dan sebenarnya orang itu kalau setiap kali mendapatkan kesulitan hidup, dia selalu memendam sendiri, berusaha mencari solusi sendiri. Ini orang hebat ya. Setiap dapat masalah dia cari solusinya sendiri. Ini orang yang kuat. Sebaliknya orang yang sedikit-sedikit curhat, ini tanda orang lemah. Orang lemah ini selalu berusaha untuk mencari orang lain untuk bisa dia ceritakan penderitaan hidupnya. Sekali lagi jangan lupa, orang itu kadang-kadang ada juga masa titik jenuhnya mendengar cerita kita. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali curhat kepada orang itu mungkin masih bisa asik didengarkan. Tapi kalau berkali-kali bahkan setiap saat menemukan masalah selalu cerita ke dia, orang akan menemukan titik jenuh. Ini orang yang membosankan sekali, dikit-dikit curhat. Mungkin bagi dia akan bisa mengurangi beban pikiran, tapi bagi orang lain akan menambah pikiran. Sebab yang kita curhati juga mungkin banyak masalah. Jangan sampai orang lain kita timpakan masalah-masalah baru dari masalah kita. Kita tidak tahu, mungkin dia juga banyak masalah, ya, banyak penderitaan, banyak problematika kehidupan. Yang kemudian kalau kita curhat kepada dia, apa nggak kemudian bikin dia tambah pusing? Ya mungkin dia nggak bakal bicara, nggak bakal ngomong ya. Tetapi kan kita mesti tahu aji rasa ya, kapan saatnya kita curhat. Tidak semua masalah yang kita punya harus kita ceritakan kepada orang. Kita harus milih mana kira-kira masalah yang butuh solusi dari orang lain, kita curhat. Mana masalah yang cukuplah kita yang tahu. Ada masalah yang sifatnya sangat pribadi yang tidak boleh orang lain tahu. Ada masalah yang sifatnya mungkin netral ya, orang pun nggak tahu, nggak jadi masalah. Jangan semua masalah kita dari yang umum sampai yang ke pribadi, yang ke privasi kita ceritakan semua ke orang. Ini kan kebangetan. Semakin banyak kita mengeluh kepada orang, semakin banyak kita curhat kepada orang, semakin menunjukkan betapa kita orang lemah. Itu orang lemah itu. Sedikit-sedikit curhat, dapat masalah sedikit curhat. Orang lemah itu. Tapi orang yang kuat adalah orang yang setiap kali dapat masalah, dia berusaha untuk memecahkannya seorang diri. Selama dia masih bisa memecahkan sendiri, janganlah kemudian kita melibatkan orang lain. Baru kalau kemudian kita buntu, tidak menemukan solusi dari masalah yang kita temui, bolehlah kita curhat kepada orang. Itu pun kita lihat-lihat. Apakah orang yang kita curhati sedang nyaman,
ya, sedang nggak ada masalah, segar mukanya, ya. Jangan sampai kita curhat kepada orang yang dia pun sedang cemberut. Mungkin dia cemberut sedang ada masalah. Jangan kita timpakan masalah yang baru dari kita. Kitmanul musibah. Mestinya kita pandai merahasiakan, ya, menyimpan musibah kita. Kamu ada apa sih? Kok kamu cemberut saja? Ya, curhat dong, ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kok. Tapi kok kamu cemberut? Oh enggak, mungkin saya kurang tidur, kurang istirahat, ya. Enggak ada apa-apa kok, ya. Enggak ada apa-apa. Mestinya begini, ya. Kita berusaha untuk menyimpan masalah kita, ya. Yang kemudian kita pun berproses dengan diamnya kita mencari solusi, kita mencari pemecahan masalah. Jangan kemudian membuat orang lain tambah pusing dari masalah kita. Ya. Kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Jadi musibah ini kan sesuatu yang ditimpakan Allah kepada hamba-hambanya dalam bentuk apapun, itu musibah. Jadi penderitaan yang kita alami ini Allah lah yang memberikan. Maka kepada Allah lah selayaknya kita curhat. Ya. Allah lah tempat curhat yang sebaik-baiknya tempat. Kita punya masalah apa? Allah lah yang akan memberikan solusi. Maka kepada Allah lah kita harus curhat. Ya Allah, hidup ini terasa sangat berat ya Allah. Ya. Penderitanya begitu berat, datang masalah baru, selesai masalah yang ini, ya, muncul masalah yang baru, ya Allah, minta solusi ya Allah, minta solusi ya Allah. Tengah malam kita tahajud, sujud di hadapan Allah, menghibah kepada Allah, curhat kepada Allah, ini yang terbaik. Ya, jangan apa-apa telepon ke teman, nangis, curhat, apa ini? Cengeng kita kalau seperti itu. Kadang-kadang curhatnya lewat Facebook, ya. Curhatnya lewat status WhatsApp, ya. Supaya orang lain tahu akan penderitaan kita. Ini juga nggak betul kadang-kadang, ya. Curhat ke orang langsung tidak, tapi curhatnya lewat Facebook, tapi niatnya agar orang lain tahu penderitaan kita. Ke Instagram atau kadang-kadang ke status WhatsApp, ya. Mungkin dia tidak mau cerita kepada orang lain karena malu. Tapi dengan dia mencurahkan isi hatinya melalui status WhatsApp misalkan, maka dia sama saja ingin diketahui oleh orang lain. Tak perlulah, ya. Kalau kita sampaikan ke Facebook, ya, bikin status, cerita yang enak-enak saja, jangan cerita yang tidak enak, ya. Misalkan kita tulis status WA, ya, malam-malam begini saya lapar, ya, tidak ada makanan. Ini maksudnya apa? Ingin supaya orang lain tahu, membaca apa yang kita tulis, kemudian dia datang membawa makanan kepada kita. Mencari simpati orang, mencari hibahnya orang. Ngapain, ya? Yang seperti itu remeh, tapi kelihatannya kita tuh, orang lain pun akan jijik bacanya. Kayak gitu ada cerita. Pagi-pagi motor bocor umpama, ya. Saya telat berangkat kerja. Ngapain cerita yang seperti itu, ya. Genteng bocor misalkan, cerita ke Facebook, ke WhatsApp. Ngapain kita itu? Hal-hal yang tidak penting, jangan kemudian kita haruslah orang lain tahu akan penderitaan kita. Pandailah kita kitmanul musibah, ya. Menyimpan, merahasiakan musibah kita, merahasiakan penderitaan kita, apalagi ke orang tua, ya. Orang tua ini kadang-kadang orang tua sering jadi tempat curahan hati anak, ya. Kalau anaknya belum berumah tangga, masih kecil, masih remaja, belum dewasa, mungkin pantas, ya, dia ngeluh tentang pelajaran sekolah umpama, dia mengeluh tentang pergaulan di sekolahnya, dia mengeluh akan tugas-tugasnya yang mungkin numpuk, boleh ke orang tua. Tapi kalau sudah berumah tangga, janganlah orang tua selalu jadi bahan curhatan cerita rumah tangganya.
Ketika anaknya sudah berumah tangga, maka satu rumah tangga itulah yang harus bahan cerita. Suami tempat cerita untuk istrinya, istri tempat cerita untuk suaminya. Jangan selalu cerita ke orang tua, kasihan orang tua kita. Dia sudah banyak berkorban untuk kita, mengasuh kita dari mulai bayi sampai kita dewasa. Berapa banyak pengorbanan mereka orang tua untuk kita. Waktu, biaya, tenaga. Ya, berapa banyak. Mestinya ketika sudah berumah tangga, kita misah dari orang tua. Sudahlah orang tua itu tempat cerita yang enak-enak saja. Kalau di satu rumah tangga kita menemukan problem, menemukan masalah, jangan ke orang tua tempat kita melimpahkan ceritanya. Ya, buat apa berumah tangga kalau lagi-lagi ke orang tua? Buat apa berumah tangga tiba-tiba selalu minta solusi ke orang tua? Ya. Buat apa membangun keluarga kalau kemudian selalu ke orang tua? Ya. Cerita sedihnya itu terbalik ya. Ketika sang anak ini sudah berumah tangga, apapun masalahnya, kalau dia perempuan ke suaminya dia ceritanya, kalau dia laki-laki ke istrinya. Jadikan suami istri sebagai tempat untuk mencurahkan segala macam permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Rahasiakan dari orang tua, supaya orang tua pun tidak menjadi beban pikiran. Kasihan sudah sepuh, sudah tua, menikmati hari tua, harus dibebani dengan cerita kita yang sedih. Ya. Jadikan orang tua tempat cerita yang enak-enak saja, jangan yang tidak enaknya. Kamu lagi gak punya uang ya? Enggak, ada bu, ada. Yang benar ada. Walaupun kita mungkin tidak ada. Ya. Tapi jangan kemudian jujur, iya bu lagi gak punya uang bu, suami saya nganggur. Nah ini kan akan beban pikiran orang tua. Ya. Suaminya gajinya kecil seumpama ya. Orang tua nanya, suami kamu gajinya kecil, kok kamu gak pakai gelang, gak pakai anting? Ya. Memangnya gaji kamu suami kamu kecil? Tidak bu, besar kok. Cuma kami tabungkan untuk nanti ya kehidupan yang akan datang. Padahal memang kecil, tapi rahasiakan, jangan sampai jujur. Iya bu, suami saya serabutan kerjanya, kadang dapat uang, kadang tidak, kadang makan, kadang tidak. Ya. Kan orang tua jadi bahan pikiran, kasihan ini anak. Akan jadi bahan pikiran dia orang tua kita, kasihan. Jadi orang tua kalau sudah lepas dari anak, jadikan dia untuk cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enaknya, yang pahit-pahitnya simpan. Ya. Suami istrilah tempat kita mencurahkan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Kitmanul musibah, ya, menyembunyikan musibah. Min kanzil jannah, menjadi perbahagiaan surga. 2. Yang ketiga kata Nabi, yang menjadi kanzil jannah, perbendaharaan surga adalah wasilaturrahim, yakni menjaga silaturrahim. Ini menjadi tabungan akhirat, menjadi investasi surga, menjadi perbendaharaan surga. Silaturrahim, ya, menyambung tali silaturrahim. Ini bukan hanya sekedar budaya ya. Kalau kita lebaran, kunjung sana, kunjung sini, ya, antar keluarga saling mengunjungi, saling minta maaf. Ya. Ini bagus. Ini bukan hanya sekedar budaya dan tradisi, tapi ini lebih dari itu. Ini bagian daripada ibadah. Ya. Bagian daripada ibadah. Orang yang banyak silaturahim, dia akan bisa menjaga saudara. Sebaliknya, orang yang memutuskan tali silaturahim ini berbahaya. Berbahaya kalau orang sudah memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi, ada 2 orang ya. Isnani la yangdurullah ilaihima yaumal qiyamah. Ada 2 orang yang nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah.
Ada dua golongan manusia yang nanti di padang mahsyar di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Allah cuekin dia. La haula wala quwata illa billah. Dicuekin oleh Allah kayak apa rasanya? Wong kita di dunia ini dicuekin orang lain itu nggak enak. Kita dicuekin tetangga saya nggak enak. Saya punya salah apa ya? Kok tetangga saya kok nggak mau negur saya, nggak mau nyapa saya? Dicuekin tetangga saja kita nggak enak. Dicuekin istri udah nggak enak kita itu. Saya punya salah apa sama istri ya kok diem saja itu. Kalau punya salah ya ngomong saya salahnya apa, jangan diam saja. Nggak enak ya. Apalagi dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Orang yang suka mencari permasalahan, orang yang suka memunculkan masalah. Ya. Orang yang cari jalan permusuhan. Orang yang gak rukun dengan tetangga. Orang yang suka marah. Bahkan kalau marah bukan 1 hari 2 hari, kadang-kadang sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai seumur hidup kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu bisa menghancurkan amal dan kita bisa tidak akan dihiraukan oleh Allah. Ya. Memutuskan tali silaturahim, bahkan kata Nabi, maksimal orang itu marah 3 hari itu. Ya. Maksimal marah itu sampai 3 hari, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, laisa minna, bukan termasuk golongan umatku kata Nabi. Ya 3 hari ini bukan enggak kemudian kita punya salah kepada orang nanti aja dah minta maafnya di hari yang ketiga, enggak mesti begitu. Kapanpun kita berbuat dosa kepada orang, segeralah untuk minta maaf tanpa harus menunggu sampai hari yang ketiga. 3 hari ini maksudnya barangkali kita di hari yang pertama masih marah, masih gondok, masih sebel, masih emosi, barangkali belum bisa minta maaf. Ada hari yang kedua. Ya. Hari 2 kan paling tidak reda, agak reda tuh marah kita, agak reda. Nah hari yang ketiga biasanya sudah total redanya, salinglah minta maaf. Jangan sampai marah kita bertahun-tahun, malah kadang-kadang terus berangsur-angsur sampai beda generasi. Anak-anak kita pun ikut memusuhi anaknya dia. Wah ini kan kacau ya. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim ini dosa besar ini. Dosa besar. Bahkan ini hal yang merusak ya. Merusak pergaulan masyarakat ya. Bahkan merusak nilai ibadah kita. Yang kedua wajarusu, yaitu tetangga yang jahat dengan tetangganya. Ini 2 orang yang nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim dan orang tetangga yang jahat dengan tetangganya. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak nyaman dengan kehadirannya. Orang yang menyebabkan tetangganya terusik dengan kehadirannya, namanya wajarusu, orang yang jahat dengan tetangganya. Jadi silaturahim ini termasuk kanzil jannah, perbendaharaan surga. Ya, jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim. Dan itu pun jangan selalu nunggu lebaran. Kita kalau ditanya kapan main ke rumah saya, nanti ya kalau lebaran, masa nunggu lebaran? Kapanpun kita ada waktu, ya kita bersilaturahim kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mungkin famili kita, keluarga kita, menyambung silaturahim. Karena biasanya orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, boro-boro silaturahim. Dia pun kadang-kadang dengan sesama keluarganya pun agak jauh. Ya. Suami saking sibuknya dia bekerja, dengan istri pun jarang ngobrol, jarang berbincang-bincang terkadang. Dengan anak pun agak jauh, konon lagi dengan orang lain. Maka pandailah kita menjaga silaturahim.
Bahkan silaturahim ini bisa memperpanjang umur dan bisa menjauhkan seseorang kepada mati yang husnul khatimah. Ya. Siapapun orangnya yang ingin man ahabba ayab stolahu fi rizkihi wa yunsahu fi asarihi falyasil rahimah, kata Nabi. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan supaya dia ingin ditambah umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia suka bersilaturahim. Subhanallah itu. Siapa orang yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, artinya apa? Silaturahim bisa menambah rizki, bisa memancing datangnya rizki. Siapa orang yang suka bersilaturahim, siapa orang yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, hendaknya dia suka bersilaturahim. Dan siapa yang ingin ditambah umurnya, kita kadang-kadang mikir, masa umur kita bisa ditambah? Bukankah katanya ajal itu kalau datang gak mungkin bisa diundur, gak mungkin bisa dimajukan. Iya kalau sudah datang, kalau belum datang ini haknya Allah untuk memajukan atau memundurkan umur kita. Allah bisa saja merubah rencananya yang semula memendekkan umur kita, tiba-tiba umur kita panjang, siapa tahu itu haknya Allah. Haknya Allah. Dulu di satu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, ada seorang pedagang yang tiap hari dia menjajakan dagangannya di pasar itu. Tiba-tiba Nabi Musa ketika di pasar itu dikasih tahu malaikat Jibril, wahai Musa, kau tahu pedagang yang di pojok itu kenapa? Dia besok akan diambil ruhnya, dia akan mati, akan wafat, akan selesai umurnya. Oh gitu Jibril? Iya. Ketika Nabi Musa dikasih tahu begitu, ya Nabi Musa adalah perasaan iba nih, kasihan orang. Hari ini mungkin hari yang terakhir bagi dia. Besok dia akan dibungkus kain kafan, dia akan mati. Esok harinya itu Nabi Musa penasaran ingin ngecek ini orang benar-benar apa tidak. Ketika dicek di pasar, ternyata ini orang masih hidup. Kaget Nabi Musa. Loh, kok masih hidup? Kata Jibril, dia besok akan mati. Ini masih hidup. Besok kali ya. Ditunggu lagi sampai besok. Ketika besok dicek lagi oleh Nabi Musa, oh masih hidup. Ternyata ditunggu sampai 3 hari, 2 hari, sampai seminggu, 2 minggu. Dicek kembali, masih hidup ini orang. Nabi Musa bilang ke Jibril, Jibril, ente bohong. Ini katanya orang bakal mati. Sudah 2 minggu lebih. Kok dia masih hidup? Kata Jibril, iya memang orang ini awalnya sih 2 minggu yang lalu dia mestinya sudah mati. Lalu kenapa masih hidup? Iya, dia itu luar biasa Musa. Setiap kali dia dagang, kalau dagangannya itu nggak laku, nggak habis, maka sisanya dibagi-bagi ke orang. Tiap hari begitu dia itu. Setiap kali dagang, kemudian sisa dagangannya nggak habis, dikasih-kasihkan ke orang. Tidak kemudian diangetin ya, untuk dijual besok. Ini kan jahat yang seperti ini ya. Kalau sudah nggak layak, buang atau kasihkan ke orang. Dagang bakso misalkan gak habis ya, yang bagus itu sisanya itu sedekahkan ke orang yang gak mampu. Jangan diangetin ya, direbus untuk besok lagi. Kan khawatir kalau kemudian untuk besok gak higienis lagi. Nah ini pedagang ini luar biasa. Kalau dia dagangannya gak habis, itu dibagi-bagi ke orang. Itu yang menyebabkan Allah kemudian memanjangkan umur dia. Di samping itu kata Musa, ini orang luar biasa, sambil membagi-bagikan dagangan yang habis ya, dia banyak silaturahim ke orang. Datang ke rumah si A, ibu ini ada sisa dagangan saya nggak habis, buat ibu saja. Berarti kan dia selain bersedekah, dia juga bersilaturahim.
Apa iya kemudian nitipin ke orang? Kan tidak. Sisa dagangannya dia bawa ke rumah-rumah orang. Ibu udah makan belum? Ini sisa dagangan saya nggak habis, buat ibu saja. Berarti kan dia selain bersedekah, dia juga bersilaturahim, memanjangkan umur. Ya, jadi kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, di antaranya adalah silaturahim. Kita memperbanyak bersilaturahim. Yang terakhir, yang termaksud kanzil jannah, perbendaharaan surga adalah qaulul la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat yang menjadi kanzil jannah, menjadi perbendaharaan surga, investasi akhirat, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat ini ringan, ya. Jadi ibadah itu ada ibadah yang modalnya besar, pahalanya juga besar. Modalnya besar, pahalanya juga besar. Contohnya apa? Ibadah haji, ya, umroh, membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun tempat yatim piatu, ya. Ini ibadah modalnya besar, pahalanya juga besar. Ada pahala yang modalnya kecil tapi pahalanya besar. Contohnya ya membaca Al-Quran. Itu kan nggak pakai bayar, gratis orang baca Quran. Tetapi pahalanya begitu besar. Nah, termasuk di antaranya adalah kita memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini juga termasuk ibadah yang modalnya kecil, pahalanya besar. Bahkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kanzil jannah, menjadi perbendaharaan surga. Maka perbanyaklah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan tanpa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengucapannya saja, tapi penghayatan kepada kalimat ini, bahwa yang kita lakukan gak akan bisa kalau tanpa bantuan Allah. Sehebat apapun kekuatan kita, sesuper apapun, ya, kemampuan kita, kalau tanpa didukung adanya pertolongan dari Allah, gak akan mungkin kita bisa berbuat apapun. Jadi yang menyebabkan kita bisa berbuat apapun karena kita dibantu oleh Allah. Tenaga kita datangnya dari Allah. Keringat kita datangnya dari Allah. Ide kita datangnya dari Allah. Kemampuan kita datangnya dari Allah. Semua yang kita miliki datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini yang kemudian menyebabkan seseorang akan terkikis dari penyakit sombong. Orang yang sombong itu orang yang merasa bahwa keberhasilannya adalah jeripayah keringatnya, bukan atas pertolongan Allah. Ini kan Fir'aun, ini kan Qarun, ini kan Abraha, dan banyak lagi orang yang merasa dia punya kekuatan. Dia pikir Allah gak berbuat apa-apa. Kita gak bisa berbuat apapun kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, kanzil jannah yang menjadi perbendaharaan surga adalah la haula wala quwata illa billah.